nasional. Tapi pendekatan yang dilakukan itu dengan 3 pendekatan ini tadi. Nah, kita lihat dulu Pak Supriyo. Deep learning, pembelajaran mendalam, yaitu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada capaian sasaran belajar dan proses pembelajaran. Mindful learning. Mereka sadar apa betul? Terus kita lihat lagi bermakna, meaningful learning. Apa yang kita sampaikan pada anak-anak kita itu harus bermakna. Bermakna yo kanggo anak-anak itu bisa diterapkan itu adalah kehidupan sehari-hari dan menggembirakan, joyful learning. Menggembirakan. Ora kok lek mulang terus gawe SBG, ngaji sing senengnya tidak. Tapi anak bagaimana supaya dalam mengikuti pembelajaran tadi senang. Anak-anak ini senang teng-teng masuk apa senang teng-teng istirahat? Awalnya pulang. Sholat kan boten toh. Bukan kita mengajari anak mau berhafal sholat kan tidak. Anak setelah dia menerapkan ibadahnya, dia harus paham apa yang dia lakukan dan maknanya. Nah, kadang awak dhewe pas ngapal anak-anak jamaah zuhur, kita mendampingi saat anak-anak wudu. Cacah ki lek wudu macam-macam, anak sing wudu ndang ngipik-ngipik ndang layu wis ngono. Ya kan? Nah, di situ peranan kita sebagai guru itu mendampingi anak supaya mereka ke wudu mau ya tahu maknanya. Gitu, tahu maknanya, tidak mungkin syarat pokoknya kita utos awake ndang melu wudu kan apa melu salat gitu ya. Tidak ya. Menekankan bahwa pembelajaran harus bermakna, reflektif, menyenangkan dan mampu mengubah cara berpikir. Saurunge awake dhewe merubah cara berpikir anak kita. Nah, diawali dari kita. Sebelum kita mengajak anak-anak merubah mindset, awake dhewe juga harus mengawali merubah mindset. Alah Bu, kurikulum ganti kok paling yo ngene nah. Alah Bu. Jadi kita jangan mematikan semangat anak. Iku kok iso ya? Kita harus berusaha. Pembelajaran mau bagaimana supaya mendalam pada diri anak. Bermakna, anak-anak berkesadaran juga senang pada pembelajaran. Seakan-akan gini loh Bapak Ibu, kayak awake dhewe pas sekolah biyen iki yang seusia Bu Is atau sangesore Bu Is Sidik. Sekolah itu kan seneng ya Bu Sri ya. Arep budal sekolah itu semangat kita. Bu Is ki mau daleme jetis. Sekolah ning Sambit nyepu wedah ki ya seneng, semangat. Ya kan? Kita semangat untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi kalau jamnya itu kebetulan guru yang disuka, ya lah, sewenenge rame-rame. Itu. Dan apa yang diajarkan waktu itu sangat melekat sampai saat ini pula. Itu yang seusia Bu Is sangat sore jaket. Lah mungkin di era sekarang jauh beda. Jadi Pak Abdul Mukti mencanangkan seperti ini mungkin ya karena pembelajaran beliau sekarang itu melihat suasana zaman saiki. Kok angel men yo bocah-bocah iki atase awake dhewe biyen bekerja mulai sekolah sik ngewangi Pak ning sawah. Ya apa mboten? Ngono lho ya ora terasa kesel. Lah bocah saiki mung karek nglakoni sekolah. Tinggal datang ke sekolah mengikuti pelajaran ngono ogah-ogahan lho. Nah, jadi pembelajaran saat ini itu awake dhewe iki dikandandani seakan-akan awake dhewe iki kandandani sistem pendidikan yang selama ini apa nek bar Covid iki kae dandanane lak wangel. Kita membenahi sistem pendidikan yang selama ini terpuruk seperti ini.
Itu, oke? Oke, kita lihat selanjutnya. Dalam deep learning ada 4 pilar: mindful learning, meaningful learning, joyful learning, dan transformative learning. Pembelajaran yang sadar dan reflektif, pembelajaran yang bermakna dan relevan, pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, serta pembelajaran yang membuka persepsi. Tuh. Oke. Bagaimana mindful learning? Proses pembelajaran yang dilakukan dengan kesadaran penuh, di mana siswa aktif terlibat dalam pemahaman materi, bukan sekedar menerima informasi. Jadi Bapak Ibu, kita evaluasi pada pembelajaran kita. Dalam kita melakukan pembelajaran, apakah anak-anak itu saurunge kita melaksanakan pembelajaran? Kita lihat bagaimana kesadaran anak dulu. Bagaimana kesadaran anak dulu? Dia masuk ke kelas semua dalam kondisi sadar apa mboten? Mboten. Nah, lek urung sadar disadarkan. Saurunge menyadarkan anak-anak awake dhewe kudu sadar. Nggih mboten? Jenengan ketika masuk kelas nate ngalami apa gak? Ketoke ragane mlebu kelas tapi nyawane melayang-layang ning kono. Anakku wis ngejak sapa? Iki mau ki wayahe elep aku. Pernah terjadi. Nah, berarti kita awak dhewe harus sadar bagaimana anak-anak kita bisa sadar. Ayo kita evaluasi sama-sama. Nggih, kita evaluasi sama-sama. Kita berangkat ke sekolah. Bismillah, kita mendidik anak-anak. Ya, siap. Jadi makanya kenapa kok wis libur-libur apa pengen. Jadi kok kan wis wayahe masuk. Wis ready. Kita wis ora bingung golek apa iku perangkat pembelajaran ke sana kemari. Apa kok sesuk tak ulang nih? Tidak usah demikian. Kita sudah ready sehingga saat melaksanakan pembelajaran kita sudah siap menyampaikan pada anak-anak kita. Ketoke enak jane lek dicakne tenan ngono. Jadi emang rada rekoso di awal. Ya dah, diawake nyepakne, jadi berikutnya mulang wis karek mantau bocah. Kita mendampingi, tidak selalu memberikan teori saja. Kita mendampingi, mengawal anak-anak kita. Ya, ketika anak-anak kita belum sadar akan pendidikan, akan kebutuhan pendidikan, ya kita motivasi dulu. Kita motivasi di awal, gini-gini, lagi anak toto baru kita masuki materi. Kalau anak-anak belum siap, wis diwehi materi, malah mau kesel kok awake dhewe. Tanpa guna kita bicara banyak-banyak tanpa guna. Gitu, ya. Terus juga mendorong pembelajaran aktif dan seterusnya. Ini wes. Terus yang kedua, tadi ya, kayak pembelajaran bukan hanya menghafal ya. Kayak IPS apa? Iya, tidak harus menghafal. Paham, memahami. Ya, jadi kita harus bisa mengarahkan anak ke situ. Yang kedua, meaningful learning. Waalaikumsalam. Iya. Iya, di Al-Imam. Di Al-Imam. Iya. Mindful learning memungkinkan siswa untuk menghubungkan ilmu baru dengan pengalaman dan wawasan yang sudah mereka miliki sehingga pembelajaran lebih relevan dan berkualitas. Bagaimana maknanya? Siswa tidak hanya menghafal tetapi memahami makna itu tadi. Menggunakan problem-problem PBL ya, diharapkan pada suatu problem. Sehingga diharapkan mereka bisa menyelesaikan suatu permasalahan skala kontekstual. Berpikir secara kritis, jadi pembelajaran yang bermakna. Apa yang mereka dapatkan di sekolah bisa diterapkan dalam masyarakat. Contohnya ini, pembelajaran ekonomi. Siswa tidak hanya teori saja. Kita di sekolahan menerangkan tentang permintaan dan penawaran. Seorang mau mandek semono, tetapi menganalisis bagaimana kondisi ekonomi di sekitarnya. Tuh. Jadi tidak hanya teori, tapi ada penerapan di lapangan, bermakna pada kehidupan anak-anak sehari-hari. Tuh. Terus yang selanjutnya, joyful learning, pembelajaran
yang menyenangkan, yaitu pendekatan pembelajaran yang membuat proses anak-anak menjadi senang, interaktif, tidak membosankan. Dilakukan dengan metode yang menarik, inovatif. Ya. Jadi jenengan bisa dengan cara jenengan sendiri bagaimana supaya anak itu senang mengikuti pelajaran materi panjenengan. Kan macam-macam sesuai dengan materi masing-masing kan. Bisa diajak di luar sana, tidak harus anteng di kelas kan. Kita anak-anak belajar tidak harus duduk manis di ruang kelas. Bisa di serambi masjid mungkin, bisa diajak nanti sing tempat ada ini ya, rindang yang memungkinkan anak tadi lebih semangat untuk menerima pembelajaran ya. Ada diskusi kreatif gitu. Terus contoh menggunakan permainan, siswa belajar dan seterusnya. Oke. Sekarang transformative learning, pembelajaran yang mengubah cara berpikir dan bertindak. Nah, jadi dalam pembelajaran deep learning itu biar anak-anak tadi bisa berubah mindsetnya tadi lah ya, berubah cara pikir dan bertindak. Itu pun juga harus kita dimulai dari diri kita. Bu Is ngejak ngene iki ya Bu Is ya kudu memulai. Ya. Jadi ngajak itu kita contoh nih gitu ya, kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru, kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Oke, contoh seseorang belajar tentang lingkungan tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mengubah kebiasaan. Ya, misalkan kita mendampingi anak belajar tentang kesehatan, kebersihan lingkungan. Orang mau teori tok, tapi kita ajak kilo kebersihan lingkungan rohane sampah geledak ini di cemplung ning nggone tempat sampah. Jadi pembiasaan pada anak. Insya Allah kalau itu nanti secara rutinitas dilakukan, anak menjadi terbiasa. Kayak dhewe kalau pulang dari kerja ya, lepas sepatu ya, tempat sepatu ki nang kene. Nek wis terbiasa kan anak-anak kita ngikuti. Tapi lah awake dhewe iki sepono disangger ae kan ya anak-anak kita melu-melu. Ya, gitu. Jadi itu berawal dari diri kita. Pembiasaan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita berikan pada anak-anak kita pantau, sambil kita pantau, ayo penerapan dari ilmu yang Ibu Guru sampaikan tadi. Nah, jadi kita pantau anak-anak tadi bisa menerapkan apa yang telah kita sampaikan. Tuh, kesimpulan bahwa pendidikan yang berkualitas bukan hanya membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran dan pemahaman yang bermakna, perubahan perilaku positif dan menikmati proses belajar. Jadi awak dhewe bukan hanya mencerdaskan secara akademik saja. Ya, itu. Dan padahal iki wis suwi lho Bu, lek mengalami pendidikan ini sak karepe dhewe ngene iki. Nah, kita mengembalikan ke era sebelumnya ya. Semenjak pandemi Covid memang perubahan luar biasa yang terjadi. Implementasi deep learning, nah ini ya. Dengan adanya pendekatan pembelajaran deep learning itu kan pernah juga panjenengan membaca di berbagai media sosial. Bu, P5 itu katanya sudah nggak ada toh. Gitu. Bu, kayak apa gitu, Bu, P5 itu katanya sudah nggak ada. Kita lihat pada deep learning di situ ada implementasi terkait profil pelajar Pancasila. Oh, berarti include nang kene lho Bu, bisa jadi. Pembelajaran berdiferensiasi. Kan padha ae to nggih karo zaman Gurmer. Sebelum ada deep learning, proyek penguatan karakter dan interdisipliner. Bagaimana dengan adanya isu P5 sudah tidak ada? Kelihatannya bukan kok tidak adanya P5, tetapi istilahnya saja yang berbeda. Koordinator P5 diakui 2 JP, kan gitu toh? Dialihkan ke kokurikuler, tetap diakui 2 JP.
Nah terus bagaimana Bu untuk struktur kurikulumnya? Struktur kurikulum yang dari Dikdasmen saja saat ini belum terbit. Loh, sementara lho Bu, ngendikane 16 jam wis penak men ya mulang wis guru sertifikasi 16 jam. Tidak semudah itu. Ya. Jadi jam wajib kita, jam kerja wajib itu tetap 37,5 jam seminggu. Dan untuk jam pelajaran, mata pelajaran itu 24 JP. 24 JP itu kalau di Dikdasmen bisa berupa 18 jam tatap muka di kelas, bisa ditambahi dengan berbagai kegiatan sebagai wali kelas, sebagai guru pendamping apa gitu, sebagai guru koordinator kurikuler begitu. Tapi sekali lagi struktur kurikulumnya belum terbit. Sementara yang masih berupa draft kemarin seperti itu. Draft itu nanti di-ACC oleh Pak Menteri ataukah belum, itu belum disahkan. Apalagi Kemenak. Kemenak itu kan mengacu pada Dikdasmen. Lah Dikdasmennya urung terbit, otomatis Kemenak kan urung bisa membuat regulasi. Jadi sementara kurikulumnya, sementara dalam penataan jam kita mengacu pada KMA 450. Gitu nggih. Padahal dia ini wis dikon gawe struktur kurikulum. Nek nggon strukture masih tetap KMA 450. Kalau jumlah jamnya berarti harus 24 jam itu Bu. Iya. Di KMA kan gitu. Lah kalau jenengan ngurangi 24 jam, lah kok simpatikan jenengan iso nampa apa gak? Kalau tidak diterima ora cair. Ya kan? Ya masalah lagi. Jadi kita sementara mengacu pada KMA 450 ya, jumlah-jumlah jamnya, strukturnya seperti itu. Kalau nanti suatu waktu dari Dikdasmen sudah terbit struktur, sudah di breakdown, ada regulasi, ada KMA yang baru, saya segera informasikan. Gitu nggih. Sementara acuan kita tetap KMA 450. Oke. Yes. Iya. Nah, menurut Pak Menteri mendukung pendekatan ya, itu tadi deep learning tadi, pembelajaran berbasis PJBL project based learning dan pembelajaran berbasis penelitian inquiry based learning untuk memastikan siswa benar-benar mengalami deep learning bukan sekedar lulus. Jadi sing dikesak niki pembelajaran mau ki betul-betul diterapkan. Ora mung lewat bocah oleh materi ya wis nyampe ning buku sak buku wis tidak. Jadi mendalam, bermakna. Insya Allah sakit nggih dicakne. Jadi kita ora usah ngejar materi, yo materiku gak nuntut lho Bu, itu bukan. Tapi kita bermakna. Bagaimana anak tadi setelah mendapatkan pembelajaran dari kita bisa diterapkan ilmu yang kita sampaikan tadi. Tuh, ya. Oke. Terus ganti yang kedua, nah. Ya, pokoknya itu urusan ini. Sambil tanya monggo. Kalau deep learning belum paham Bu, tekannya silahkan kita sambil jalan. Sambil kita gabungkan dengan deep learning. Asal deep learning apa berarti? Oh iya wes, mana 7 kebiasaan anak hebat. Nah, dalam pembelajaran deep learning Pak Mukti pun juga mencanangkan adanya 7 kebiasaan anak hebat. Napa mawon kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat ya? Napa ya? Bangun pagi. Ya? Sarapan. Bangun pagi, oh makanan bergizi kan? Makan bergizi, terus ibadah, oke. Enak itu bangun pagi, makan bergizi, ibadah, olahraga, tidur cepat, olahraga, ya udah, oke. 7 kebiasaan anak hebat. Nah ini ya, kita sebagai orang
anak-anak kita. Awake dhewe nek kene kan orang tua yang kedua atau bagi murid-murid kita. Orang tua yang utama mereka bapak ibunya di rumah. Awake dhewe orang tua yang kedua pun juga tanggung jawab terkait dengan bagaimana 7 kebiasaan anak hebat itu tadi. Nah, dari Pak Menteri untuk menanamkan karakter dan kebiasaan positif sejak dini kepada para peserta didik untuk menciptakan generasi sehat jasmani, rohani, dan sosial. Ini dalam rangka menyiapkan Indonesia Emas. Indonesia Emas apa Indonesia Cemas? Emas ya. Kita harus positive thinking, ya. Kita harus positive thinking. Dikatakan anak hebat bukan hanya pintar secara akademik. Ya, kita tekankan. Hebat ya, bukan orang yang pintar secara akademik itu orang yang hebat, bukan. Ya, bukan. Mereka memiliki karakter yang kuat, perilaku positif dan gaya hidup yang sehat. Hebat, pintar secara akademik tapi karakternya randu unggah-ungguh randu ini ya bukan hebat lagi. Ya. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari akan membentuk kepribadian besar dalam jangka panjang. Pendidikan karakter berbasis kebiasaan harus dibentuk melalui pembiasaan, keteladanan, dan penguatan bersama antara guru dan orang tua. Nah, pripun lho Bu, nang sekolah iki jane iki ora kurang-kurang. Nah, tapi wong tuweke belas wis masa bodho sekolahan. Nggih. Nah, itu piye carane supaya pihak sekolah dengan madrasah dengan orang tua sinkron, ya? Oke, kita lihat 7 kebiasaan. Bangun pagi. Saiki seenek kok gak bocah gelem bangun pagi. Langka Bu. Lek bangun pagine ora eneng, angel langka. Ibadahnya piye kira-kira? Iya toh? Langsung sholat duha. Lah Bu, lek mosok mau iki lho kan posisi nang omah, piye lek ku arep mantau bocah bangun pagi. Bu is ki ya aneh-aneh. Nah, kita lihat tanggung jawab kita bersama tadi, orang tua dan guru, ya. Yang ketiga, olahraga. Mungkin olahragane soalnya main nang gunung kono dengan medun ngene sebendina wis olahraga. Ya kan? Juga dibantu di sekolah secara fisik juga olahraga. Makan sehat yang ngono. Endi lho Bu, program makan sehat ora teko-teko kene. Ya makan sehat ya soko makan dari rumah sayuran itu ya sehat kok luwes sama sehat malahan. Gemar belajar. Anak sekarang gemar belajar pembuatan. Bermasyarakat. Jarang. Tidur cepat. Ya piye arep dadi anak hebat padahal kabeh gak eneng. Semua 7 kebiasaan anak hebat saat ini hampir punah, ya kan? Berarti kondandani maneh lho Bu. Iya, iya kan? Iya, dandani malih. Kita orang tua seesok subuh mesti wis tangi. Soalnya yo masak yo ini nyiapin untuk keluarga. Apakah anak kita ndang melu tangi? Ngenteni lek wis mateng. Ngono lek urung digugah ya urung tangi. Nah, pamane sing gelem ibadah iku mau kan salat tidur lagi. Sangat berbeda dengan pola kita dulu. Awake dhewe lek waktu memang Pak Glotek krungu nyandak sepeda apa ngetokne pacul apa piye, wis bingung lek. Nangis, bingung ya aku mau selak ini dan seterusnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang hampir punah ini kita dianjurkan untuk membangkitkan kembali. Lah piye lho Bu carane? Carane awake dhewe harus kolaborasi dengan wali murid. Kolaborasi dengan wali murid.
Soale awake dhewe ora iso nyalahne anak begitu saja. Anak di luar sana nggak bisa. Anake ning sekolah jane gak waleh-waleh diajari sing apik. Tapi lek wis teko sekolahan, teko omah, orang tua nggak ada respon, nggak ada peduli, yo kalah awake dhewe panggahan. Ya. Nah terus pripun lho Bu carane? Kon salat malah pake, "Lah mau bapakku lho ora salat kok." Ya kan? Itu yang kita hadapi. Jadi awake dhewe ora terlalu mikir administrasi yang muluk-muluk. Kita tangani bocah nggak bisa gawean luar biasa. Ya. Oke, nanti kita sama-sama kita sharing bagaimana trik yang untuk bisa mengatasi ini. Bangun pagi merupakan kebiasaan bangun pagi, ya wis ngerti awake dhewe. Tapi piye lek nggugah anake? Awake dhewe engko nekane wali murid. Ya ta? Di awal masuk ngene iki kita datangkan wali murid, kita kasih berbagai masukan. Orang tua ke nang ngendi gone kudu iso menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sekolahan mung dititipi. Ya ta? Sekolahan kan mung dititipi. Kita di sekolah juga mengajarkan hal-hal yang baik bagi mereka. Tapi lagi anak sing nyontoni nang dalem yo hilang begitu saja. Ya. Dan yang kedua, beribadah berfungsi sebagai fondasi penting dalam membentuk karakter positif. Jelas sekali kita ya paham. Tapi pripun Bu, kula saged teng awal mung salat duha karo salat duhur. Jenengan lek anak-anak salat duha dan salat duhur ngoten niku jamaah, jenengan nderek jamaah apa mboten? Nderek. Nang ngarepe apa nang wingkinge? Iya, nggih di belakang. Sambil kita saora-orane bocah mau lek enek gurune ning mburi arep polah-polah neko-neko sungkan gitu loh ya. Dengan adanya sungkane bocah kan sedikit banyak oh iya salat ya tenanan ketoke kan gitu ya. Walaupun sik ketoke lah kok kan engko untuk penerapannya bagaimana kan kita komunikasi dengan anaknya ya. Terus yang ketiga olahraga. Oke, olahraga merupakan bagian penting karena untuk hidup sehat. Insya Allah kalau anak itu sehat semangat secara fisik ya bisa meningkatkan potensi diri anak itu. Yang keempat makan sehat dan bergizi ini terkait dengan keberadaan kondisi orang tua mereka ya orang tua mereka apalagi di daerah kita mayoritas anak-anak ini ya sing diarani makanan sehat itu cenderung gini loh. Jangan saiki kan akeh makanan yang cenderung gawe zat kimia. Gitu, cepat saji. Nah, itu anak-anak kita arahkan, kita sarankan makanan-makanan sehat. Soalnya kita nggak tahu jangka panjangnya. Usus kita, ya nah, nggak emak serba pewarna, serba perasa, serba itu kan jangka panjangnya yang akan berdampak pada anak tadi. Ke zaman saiki hampir di semua tempat sampai nak sing cepat saji kan kesuwen dadak ngene dan seterusnya lah kira serba instan ya itu yang perlu kita hindari ya kita bisa memantaunya itu. Terus juga gemar belajar. Untuk anak gemar belajar jenenge sinau ke lek ora karep ya malah percuma loh. Lah piye mung ketoke ngomah di buku ge ora nyantol. Ya, ora nyantol. Ya kita hanya bisa mengarahkan pada anak memiliki kebiasaan itu di madrasah gini kita ajak anak belajar bersama. Kita giring anak-anak di perpustakaan. Kita baca-baca. Kalau toh kita mendampingi anak membaca, belajar, jenengan ya ojo tinggal ngalih. Ya tetep panjenengan dampingi. Jenengan ya melu maca. Iya Bu, kula melu maca WA. Ya, kita ya tetap membaca, mendampingi anak biar anak termotivasi. Gitu ya. Biar literasinya masuk.
Jadi literasi itu kan bukan hanya membaca ya literasi digital, ya literasi sosial, ya literasi keuangan. Jadi mereka itu membaca ya dan memahami makna apa yang mereka baca. Oke. Selanjutnya bermasyarakat, kebiasaan perilaku di masyarakat ya ini tetap sangat penting walaupun kita bekerja, kita punya aktivitas di luar sana beraneka macam, tapi hidup di masyarakat itu tetap utama. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Lek bocah saiki gak diomongi ngono, seringkali cuek pada masyarakat. Sing cacah usia anak kita sing MA, ya kan melu sinuman di sekitar masyarakat ada kumpulan cah nom, ya kok ikut. Jadi biar mereka sosialisasi gitu ya. Ya mulai usia MTS sedikit mulai mungkin sudah mulai ya. Jadi biar tidak buntu pola pikir mereka. Oke, tidur cepat. Cacah ki turune pirang jam? Jam 12 malah metu. Padahal jatahe bocah iki jatahe anak turu. Iya, nilai manfaatnya bangun pagi dan seterusnya insyaallah paham nggih nek jenengan pisan. Engko dicakne nek anake olahraga, membentuk kesehatan dan seterusnya, makan gizi dan seterusnya. Kita lihat bagaimana tidur cepat yang diharapkan. Meningkatkan peran guru dan orang tua dalam pembentukan karakter. Lek dibukne awake dhewe tok ya enggak saged. Soalnya bocah mau 90% berada di rumah. Yang memantau orang tua. Karakter tidak bisa diajarkan seperti mata pelajaran. Nggih mboten. Karakter perlu bentuk dari karena pembiasaan. Gitu. Anak belajar paling efektif melalui contoh langsung dan lingkungan. Jika madrasah dan rumah tidak selaras, maka anak bisa mengalami konflik, bingung. Nang sekolah ke ngakon ngene, nang omah kok ngene, sing digugu kira-kira sing apik apa sing rapi. Soalnya wong lek apik ra duwe kanca. Pilih ra duwe kanca apa pilih kancane akeh? Iya, kancane akeh ke apik. Gitu. Oke, peranan guru sebagai apa peranan kita itu? Satu, kita sebagai model keteladanan jenengan ke di hadapan anak-anak panjenengan, anak-anak MTS ataupun MA, jenengan itu sebagai figur, sebagai sosok yang patut mereka teladani. Enak apa gak murid jenengan sing simpati dan jenengan ngono? Saya yakin ada. Yuk, aku diulang matematika kan seneng. Itu. Jadi anak itu kan ada melihat sosok seseorang ya figurnya saja. Jadi songko performance dari performance kita. Maka Pak Buddha seringkali ngendikan ke guru ke yojo songko apa belak ojo katoke ngepir ngono kae ya Pak Buddha lek ngendika kadang itu ya. Itu maksudnya figur kita, performance kita itu kan menjadi pandangan anak. Ketika anak melihat penampilan kita meyakinkan, dia harus guruku itu kan gitu ya. Dengan dia suka, mungkin mengikuti pelajarannya insya Allah juga semangat. Dan awak dhewe teko wis ya. Wis ora dayani gitu ya. Lah bagaimana anak-anak kita mau semangat mengikuti gitu ya. Yang kedua, kita sebagai fasilitator pembiasaan. Kalau ngajak anak-anak kita, Nduk, apa itu buang sampah di tempat sampah, ya kita contoh nih. Engko lek nguasi bu guru tindak ngene karo nyemplone sampah ning tempat sampah kene, anak engko belakangnya lak melu-melu Lek jenengan sok masa bodoh, sing mburi ya melu masa bodoh. Gitu ya. Yang ketiga, pengamat perilaku. Jenengan itu sebagai pengamat perilaku anak-anak kita. Diamati, cah kae mau lak ngono to, lah punya catatan, engkau kita panggil secara periodik. Tidak harus BP, tidak harus guru BP. Siapa yang mengetahui perilaku anak yang menyimpang tadi bisa menegurnya sewaktu-waktu.
biar tidak menjaga kepribadian anak pula, kita tidak seenaknya menegur langsung di tempat, kita panggil. Ya ben kae melakukan kesalahan ini, jangan diulang ini dan seterusnya. Tuh ya. Nah, yang keempat, kita sebagai pendorong refleksi, membantu siswa merenungkan kebiasaan baik yang sudah dilakukan dan menyusun rencana perbaikan. Jadi setelah kita panggil, kita adakan refleksi, ojo dibaleni lagi, catatanmu sing diemben kae sesasi pelanggaranmu iki. Nanti kedepannya harus ada perbaikan. Tuh. Terus juga komunikasi dengan orang tua. Penting ini komunikasi dengan orang tua. Soalnya sih seringkali terjadi, apalagi kita sebagai masyarakat desa ya, wong tua iki wis pon Bu, masa bodoh anak kula titip nang jenengan. Nah, gek ning omah wis ditok-netok biarlah. Apa nek lek bae, apa iku nang omah kali bae? Ya kan, orang tua mereka mencari uang, butuh iso nyukupi kebutuhane anake. Bae iki arep nyeneni ya gak wani lho. Ora wani, jadi baik mau malih manut karo anake. Lah kalau seperti itu bagaimana? Kita adakan komunikasi. Madrasah suatu saat kita panggil orang tuanya, atau bisa dengan mendampingi anaknya. Gitu, pada saat kita datangkan orang tua beserta anaknya. Jadi kita menasehati, kita memberikan komitmen ini untuk semuanya, ya, orang tua ataupun anak, dan kita sebagai fasilitatornya. Ya, orang tua apa peranannya? Keteladanan di rumah. Alah Bu, gak enak blas. Ya. Lah makanya itu, kayak wong tua lagi awake dhewe sing ngomongi, sing ngomongi anake, alah malah dadekne rame. Pendampingan harian. Alah Bu, bae mau lo gak ero anakku mau sedina mau budal sekolah, kita ke sekolah kok gak tahu. Penting budal gawe seragam, ya anakku wis budal wis ayem, kan gitu wong tua. Ya, nah. Motivator dan apresiasi. Lah kok mau motivasi lah. Gitu. Jadi untuk 7 kebiasaan anak ini seakan-akan kan sirna. Awake dhewe lagi membentuk maneh ini. Membentuk lagi komunikasi dengan guru. Orang tua datang nakokne kondisine anake ngono enten mboten? Ada, alhamdulillah. Itu berarti orang tua tadi masih perhatian. Lah wong tua malah diceluk, dijak membahas anak, disurati pikiran kabeh ora gelem teko. Ya, jadi walaupun kalau toh orang tua itu ada keinginan untuk mengetahui perkembangan anak, insya Allah kok penak kita gelak penak dia mau tahu oh iya ya anakku kita titip nenek sekolahmu kira jam yang banyak kan dengan saya gitu. Oke. Terus strategi kolaborasi kata kunci keberhasilan. Nah ini coba panjenengan ini secara sederhana coba jenengan terapkan. Enak buku penghubung tantangan keluarga Jawa refleksi. Jenengan coba gawe sak lembar ngeten iki lho ya. Sak lembaran ngene iki gak sak oke-oke. Ini isine tanggal selama sesasi. Ning kene misalkan bangun tidur apa wae mulai bangun tidur salat zuhur subuh, duhur dan seterusnya sampai malam tidur lagi jam pinten mana. Dipantau lewat ini aja dulu. Oke, selama seminggu jenengan evaluasi wali kelas evaluasi. Loh, berarti kok mau selama sesasi ora subuhan blas nduk misalkan demikian. Lah wayahe lho Bu, lah wayahe biasa cah putri alasane wayahe. Lah kok sesasi utuh kok wayahe lah kan iso itu ya kalau kita ada bukti buku penghubung ini. Cukup sak lembar ngono ae. Dijajal Bu Sri nggih. MA juga ngoten Pak Karyadi dicoba ini dalam rangka kita menghubungkan dengan orang tua dan anak. Jadi orang tua mau neng kono memantau apa ndak. Lah itu kita bacakan, kita kasihkan orang tua ketika pertemuan nanti pada saat rapotan atau apa.
ini evaluasinya. Ternyata anak jenengan yang omah kok blas ora tau ibadahe kosong kabeh. Ternyata turune kok jam 12 lagi padha makan turu ke piye. Gitu. Jadi kita ada komunikasi dengan orang tua enek dasare iki mau. Ngoten. Dicoba dengan cara yang seringan mungkin. Observasi buku harian, catatan perilaku ya itu tadi. Jadi dengan adanya bukti kados yang sederhana itu tadi. Nah, strategi implementasi di madrasah bagaimana? Integrasi dengan kurikulum, program rutin, keteladanan guru pegawai, lingkungan yang mendukung dan penilaian karakter. Gitu. Jadi monggo di madrasah diprogramkan demikian dan kita jangan palek-palek. Pamakna wae dhewe ki nang omah ki ya sak enake tapi nang sekolah ki kita tetap menjadi figur contoh bagi anak-anak kita. Gitu ya. Terus juga ini kalau di rumah nah iki kok kita bahasnya dengan orang tua. Apa nate sakniki lho kemungkinan ruang diskusi keluarga. Lah iya mengene nunggu hadep-hadepane sing dijak omongan sing adoh kono ora mung bocahe lho awake dhewe lho ya ngono. Nah, ya, jadi monggo kita sisihkan waktu. Kita sisihkan waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Paling tidak ya nek waktu sak jam ngene wis suwi lho iso jagungan karo anak nggih. Ya. Jadi seringkali terjadi awak dhewe nyandake HP ya. Itu yang membunuh mental bangsa Indonesia. Iki ya bangun pagi mau tujuannya iki wis. Nah, iki hubungannya deep learning dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi. Mereka nanti bisa belajar mendalam apabila 7 kebiasaan ini bisa dilakukan. Ya toh? Mereka kita bisa dikatakan melakukan pembelajaran deep learning kalau 7 kebiasaan itu bisa kita terapkan. Soalnya hubungannya karo iki. Ya kan? Betul, ketoke enak disebut nih bangun pagi yang ngono kae, beribadah yang ngono kae, tapi dilakoni angel. Mau kon turu wae lho, iki lho sing paling kuweh nak. Iya toh? Karek turu wae lho. Ndak dikongkon. Ya, itu. Nah, ciri-ciri deep learning, pertanyaan esensial, guru ya penjelasannya, guru menentang siswa kritis. Keterkaitan dengan kontekstual, materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kolaborasi, siswa bekerja dalam kelompok, ya. Penguatan karakter dengan nilai-nilai akhlak. Proses lebih penting yaitu penilaian tidak hanya fokus pada hasil, tapi pada prosesnya. Bukan sekedar kita melihat hasilnya. Oke, ini ya kebiasaan tadi tujuannya atau maknanya ini sudah paham. Kok materi ini bisa di-copy ya. Hubungan deep learning dengan 7 kebiasaan beribadah. Guru PAI tidak hanya mengajarkan tata cara wudhu, tapi juga diajak siswa merefleksi makna dari bersuci. Ya. Terus gemar belajar, guru bukan hanya menekankan melakukan eksperimen kecil di rumah, tapi membuat jurnal harian, bukan hanya menyelesaikan LKS. Kita kadang memberikan tugasnya, garapan LKS halaman semene. Engko wis sampe lan jawab ya wis. Ora dikoreksi ya. Jadi dari apa yang dikerjakan anak tadi sing penting refleksinya. Ora kok hasilnya ku mau iki bocah iki nggarap kabeh. Nggarap mau lho kok ngendi? Bisa jadi pas koncone metu nyontoh jawabane koncone ku mau. Kan gitu ya. Bermasyarakat, guru IPS mendorong siswa untuk peta sosial lingkungan dan seterusnya. Oke, tantangan dan solusi. Apa yang menjadi tantangan kita? Guru belum terbiasa dengan pembelajaran reflektif.
jenengan terbiasa apa dereng pembelajaran reflektif, maringi tugas terus ada refleksi, ngono terbiasa apa dereng? Lah dereng piye solusine? Pelatihan berkelanjutan dan coaching antar guru. Pelatihan ora kok nekakne pelatih kok ngendi nekakno gak bayar larang-larang ora dicari ya percuma. Ya toh? Pelatihan itu bisa dengan teman sebaya, dengan rekan panjenengan. Kelasmu ki lho kok iso enak to, kok cacah iso ngikuti dengan baik, piye ta cara mengulang. Nah, bisa saling sharing dengan teman sebaya, coaching namanya. Jadi saling memberikan motivasi, saling memberikan sebagai ini arahan-arahan. Ya, insya Allah kalau dengan teman sebaya, kalau toh kebetulan kelasnya panjenengan kita termasuk kelasnya anak-anak yang gugu, kayak yo hasilnya yo api, lah ditakoni triknya bagaimana, aja kok ya sekelasku lah. Anggonmu anu dhewe ya, paling tidak kita sharing ya. Kita sharing lah bagaimana supaya semua kelas kita menjadi nyaman, anak-anak suka dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, fokus pada ujian, tantangannya. Kadang awak dhewe memikir, Bu, lah mungkin nuruti ngene ya, materi gak sampai, gak rampung. Engko ujiannya piye iki engko? Bagaimana solusinya? Kita seimbangkan antara capaian akademik dan karakter. Karakter mau bisa terbentuk apabila kita ada di samping anak. Ketika panjenengan mucal, terus panjenengan tinggal bocah mau nang kelas semua gelem garap sesuai tugas jenengan apa kira-kira ngenteni kok jenengan wis mlebu maneh. Ngenteni lek wis mlebu maneh. Ya ta? Lah berarti piye lek nanamke karakter? Walaupun kita tidak menyampaikan materi di kelas itu karena anak-anak sedang menjalankan mengerjakan tugas, ditunggoni, ditekani siji-siji ngono bocah lek semua kan. Apa nduk sing gak iso? Niki lho Bu kan gitu. Tapi kalau kita menyuruh anak, ayo wis garapan, engko Bu guru engko sak jam kas kesini, engko harus sudah selesai. Jenengan mbok orang jam kas kesini juga rampung loh. Iya toh? Gitu. Jadi ini seimbang antara capaian akademik dan karakter. Sing wangelke dandani karakter. Kalau capaian akademik iki jane ketika ditunggoni insya Allah mudah untuk bisa mencapainya. Sing wangel menanamkan karakter pada anak-anak kita. Yang ketiga, kurangnya waktu. Nah, kalau guru merasa Bu wektale lho Bu gak cukup, materiku lho semene bane gak cuma 2 jam pelajaran, gunakan metode integratif dan lintas mata pelajaran. Kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Ya. Oke, contoh kebiasaan tadi bisa masuk pada diimplementasikan pada mata pelajaran ini. Yes. Kabeh semua mata pelajaran bisa dimasuki dengan 7 kebiasaan. Misalkan bahasa Indonesia, siswa menulis puisi, bangun pagi, ya kan membuat puisi, membuat cerita, membuat ini. Dengan PJOK misalkan, guru memandu senam pagi sambil menyiapkan sportivitas anak. Itu kalau diterapkan pada pembelajaran, ya. Oke, tidur cepat. BK misalkan diskusi dan refleksi bagaimana kebiasaan begadang mempengaruhi ibadah subuh dan fokus belajar. Oke. Nah, metode yang diharapkan, model pembelajaran yang diharapkan dalam metode deep learning tadi, PJBL, Project Based Learning. Project Based Learning itu disarankan anak punya hasil, misalkan siswa merancang, memasak, menyajikan serta menuliskan pengalaman mereka. Literasi refleksi, sediakan jurnal harian biar anak menulis refleksi setelah praktek pada suatu kebiasaan. Circle time, ya. Kita awali pada saat kita masuk, kita sharing sejenak dengan anak-anak, sharing secara umum, tidak harus terfokus pada mapel yang akan kita sampaikan. Terus ada mini habitat boleh, ya, tantangan menulis, ada tantangan kelas 7 hari tidur sebelum jam 9. Nah,
Nah, jadi kita hadapkan anak tadi pada tantangan yang ringan. Biar anak itu bisa pola pikirnya iso berkembang. Orang macet apa yang dihadapi gitu aja. Apa yang ada di hadapan mereka. Tuh, ini ya 7 kebiasaan tadi dihasilkan ada rasa disiplin, kuat dan seterusnya. Manfaat jangka panjangnya ya. Kesimpulan nyata, kesimpulan hasilnya membentuk budaya madrasah sehat, religius dan berkarakter. Yang kedua, komitmen kelas dan keluarga dalam bentuk poster, piagam, karakter dan ataupun deklarasi. Jadi untuk 7 kebiasaan anak itu memang perlunya kolaborasi antara kita, guru, orang tua ataupun dengan siswa. Ini ada contoh senamnya, tapi ini senamnya cah cilik-cilik. Gaya senam dhewe ae, senam sing kaitannya kesegaran apa jasmani itu aja. Oke ya, kita lihat bagaimana kebutuhan tidur anak-anak kita. Nduk, kowe iki umure antarane pira anak kita? 12 sampai 18. Endi? Iki. Kowe iki jatahmu turu kok bulan gitu. Kamu ke usiane ini loh 12 sampai 18 tahun. Kebutuhanmu untuk tidur ke antarane 8 sampai 9 jam. Anak kita kira-kira turunnya berapa jam? 5 jam. Bengi pamana turunnya jam 12 ya. 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Bu, kula ya mau tidur 8 jam kok, Bu. Neng omah mau bengi kula bubuke jam 12, tangine jam 5, berarti 5 jam. Engko sing nang sekolahan 3 jam. Iya, kalau anak-anak kita terbiasa begadang, lah mung jam 10 ki ora kok mapan turu lho. Malah mapan metu lho ya. Jam 10 kuwi cah-cah saiki malah keluar ngopi. Iya, kadang saya tuh pas wengi mulai kok ngendi ngono ya nang kota kono momen nang pinggir dalan ke lha ora ada saiki ratan kok sepi, tengah wengi sepine enggak ada. Jam 1 gitu, jam 2 iki malah akeh-akeh. Kayak ngono ki apa ya ora padha sekolah, kan mayoritas kan seusia anak-anak kita kan. Lewat gitu ya Allah, termasuk ya iki mau. Bu, kula wau dalu bubuke 4 jam. Nah, genepe 8 jam. Nang sekolahan dan golek nggon mburi dhewe, nggih genepi 8 jam. Ya, gitu. Jadi monggo kita ateni anak-anak kita. Soalnya anak dhewe dandan kuwi sik luwih penak bangun. Gitu. Karuan bangun saka pondasi karuan. Nah, sehingga 7 kebiasaan anak ini luwih muathuk lek dicakne nang gone TK. TK, RA, MI kuwi muathuk kudu dicakne 7 kebiasaan anak ini. Lah awake dhewe kan wis oleh setengah mainan. Iya toh? Awake dhewe kan mogol-mogole bocah. Cah MTS ki di elus lama dipenging bedal kan ngoten, karena masa transisi kita nggak bisa menyalahkan anak begitu saja. Anak kita itu mayoritas masa transisi, wis pengen menemui jati dirinya, terlalu didikte dhek rumangsa wis gedhe, padahal diculih tenan ya urung saged kan gitu ya. Nah, jadi 7 kebiasaan anak seperti yang disampaikan oleh Pak Mukti Menteri kita itu muathuk lek nang gone pendidikan dasar. Sekarang kita tinjau pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang terjadi saat ini, anak-anak di sekolahan mendapatkan pendidikan semacam itu. Kebetulan ki Bu Is ya nate liwat ngono kuwi. Kan Bu Is ya mumpung ae ya dadi kan ya esuk ngono ki ya Allah. Nang TK iki gini, ibu-ibu muda, Mahmud, gitu, mama muda, itu ki bener nunggone anaknya sekolah, tapi
Mulai anaknya nyapol mah juga ngerti. Mergakno asik lek ngerumpi. Lek gak ngerumpi yo HP. Tapi lah guru TK ini tidak hati ya gitu. Kalau wis dadi guru TK gak telaten paling. Iya, anak-anak wis pola ya seperti itu ya, memang butuh perhatian, memang seusia anak itu kan memang butuh perhatian ya, butuh kasih sayang yang luar biasa. Kan seakan-akan orang tua ibu si Mahmud tadi kan seakan-akan menyerahkan kepada ibu gurunya toh. Anak itu nanti lek wis nyaplok Bu mesti njaluk HP-ne genti. Iya toh. Jadi sangat memprihatinkan pendidikan di Indonesia saat ini. Padahal di negara lain iku sing pendidikan terkait dengan digital itu mereka yang negara yang paham betul dengan pendidikan, maju betul di bidang pendidikan. Finlandia contohnya, kono ki mulai melepaskan terkait digital. Kono mulai kembali alami, kembali menekankan untuk anak membaca buku. Gitu? Soalnya pengaruh dari digital itu luar biasa. Luar biasa. Anak seusia anak-anak kita ini ora usah diajari wis pinter. Karo kita malah luwih pinter anaknya. Nah, padahal karakternya belum terbentuk sama sekali. Nah, ya, gitu. Iya, pinter anaknya karo kita loh. Dengan anak-anak kita yang masih kecil sangat cerdas anaknya. Anak-anak tidak dibentuk oleh teori tapi oleh lingkungan yang konsisten dan penuh cinta. Ya, sama-sama kita punya keluarga ya, sama-sama punya keluarga, tantangan kita luar biasa. Guru dan orang tua harus bersinergi sebagai satu suara karakter. Jadi monggo nanti ada komunikasi antara lembaga dengan orang tua untuk anak-anak mereka. Yes. Langsung yang cinta saja kayak gitu kan. Ya, rada emput suara pakai KBC, kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta. Iya. Ini dicanangkan. Nah, kalau deep learning itu program dari Dikdasmen, ya. Kalau KBC itu dari Kementerian Agama. Jadi dimaksudkan antara Pak Mufti dengan Pak Menteri Agama ini sinergi antara deep learning dengan kurikulum berbasis cinta. Maknanya hampir sama. Ora kok terpisah Bu, berarti makanya kurikulumnya Bu. Enak kurikulum merdeka, terus enak lagi kurikulum berbasis cinta ngoten mboten. Nggih, kurikulum berbasis cinta itu nanti include dalam kurikulum merdeka. Masukin nggone struktur kurikulum, nanti ada draftnya gitu ya, ada apa itu jenenge acuannya pembuatan kurikulum itu masuk pada pendekatan pembelajaran. Pada proses pembelajaran itu disisipkan ada KBC dan ada deep learning. Untuk materi yang dimasukkan nanti nenggone PDF-nya bisa langsung ditransfer ke kurikulum itu aja, ya. Dalam rangka menyiapkan Indonesia Emas tahun 2045, KBC, ya, kurikulum berbasis cinta. Apa tantangannya? Ya, menurut Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar, di Indonesia ini kan kita terdiri dari beraneka macam agama. Antara satu dengan yang lain itu harus saling mencintai, harus atas dasar cinta. Sehingga langsung ini aja, kurikulum berbasis cinta mengintegrasikan nilai cinta dan toleransi dalam pembelajaran. Ayo kita resapi, mengintegrasikan nilai cinta dan toleransi dalam pembelajaran sebagai solusi terhadap
konflik sosial ataupun diskriminasi. Ya, jadi diharapkan bisa menciptakan dunia itu yang damai, harmonis dan berkeadaban melalui sikap saling mencintai. Nah, Kementerian Agama itu kan bukan hanya menangani agama Islam. Kula ke teng Kemenak kok saiki enek ya pegawai sing ora jilbaban. Nggih. Nantos. Iya, Kementerian Agama itu bukan berarti wong Islam. Membawai agama semua. Diemben ada pelantikan penyuluh kayak ada 3 orang penyuluh, kecuali penyuluh agama Kristen yang tidak ya otomatis nggak pakai jilbab gitu. Jadi karena Kementerian Agama itu menaungi semua agama yang ada, maka harus bisa hidup berdampingan secara damai harmonis terhadap sesama pemeluk agama. Akhirnya terciptalah moderasi beragama. Nggak boleh ada agama yang sok fanatik dengan masing-masing aliran. Islam tok pecah sak menibuane. Ya kan? Islam saja terdiri dari berbagai sub gitu. Belum lagi dengan agama yang non-Islam. Makanya ditekankan berbasis cinta itu saling menghargai, saling mencintai antara penganut pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Dalam konsep kurikulum, loh Bu, kok muncul ada kurikulum sebagai ide, ada kurikulum sebagai rencana tertulis, ada kurikulum sebagai implementasi, dan ada kurikulum sebagai hasil. Jadi dalam konsep kurikulum dapat difahami dalam 4 dimensi itu. Ada kurikulum sebagai ide, ya. Jadi di struktur kurikulumnya, di kurikulum madrasahnya nanti dimunculkan ikitat ya, dimunculkan kurikulum berbasis cinta, kurikulum sebagai ide, gagasan-gagasan itu bagaimana? Itu nanti jupuke sangka materi sing tak kirim nang kono enek kurikulum cinta, modul cinta, ya itu. Terus sebagai rencana tertulis itu tertuang dalam RPP-nya. Tapi lah aku memahami iki, lah mau ngikai RPP mata pelajaran dhewe lho, ngenteni muncule saka LKS. Kok ndak gawe kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta nanti kita lihat di situ nanti sudah ada contoh-contohnya. Jadi orang kok vulgar gawe kurikulum dhewe terkait dengan basis cinta, tidak. Bisa langsung terintegrasi dengan RPP yang ada pada mata pelajaran jenengan. Ditambahkan terkait dengan kardisinya ini. Tuh. Yes, perspektif tentang agama, tentang cinta, agama dan cinta. Cinta adalah perasaan, ekspresi dan tindakan yang mendorong hubungan antar individu yang dalam, emosional, spiritual, yang melibatkan komponen fisik, psikologis ataupun spiritual, yang menerangkan makna dan tujuan kehidupan serta menghubungkan umat dalam hubungan yang saling menghormati dan menyayangi. Jadi lho Bu, lah kenapa mau sekolah ndak enek berbasis cinta? Apa aku kurang cinta ning bocah cah? Jadi saling menghargai. Ya, rasa memiliki terhadap, dari meh podo karo karepe deep learning itu tadi lo ya. Lah deep learning mendalam, ya, mendalam ditambahi kabisi ku mau ya bener ngendikan Ibu Sri, cintane semakin dalam. Ya, itu dari ya, iya ada berbagai dimensi itu ya. Jadi semakin mendalam, orang mendalam tok tadi kita mendalam dan mencintai. Kurikulum berbasis cinta dirancang untuk menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman dan seterusnya. Iya. Intinya tetap kita mengawal karakter anak-anak kita. Terhadap sesama, terhadap ini harus saling mencintai. Komponennya ada insersi, bukan pengganti ya. Insersi itu dialihkan ya, bukan kok langsung diganti, bukan. Insersi daripada substitusi yang ada.
dari materi yang ada pada kurikulum madrasah itu sendiri. Oke, strategi kurikulumnya masing-masing agama ya. Nah, ini kita lihat indikator pengembangan karakter berbasis peserta didik, pembelajaran berbasis nilai, keterlibatan aktif peserta didik dengan lingkungan aman, pembelajaran kolaboratif, kegiatan sosial dan sampai dengan keterampilan sosial. Meh podo karo yang itu tadi deep learning ataupun ketujuh kebiasaan anak. Oke, implementasinya kita perlu persiapan membentuk tim terkait dengan kurikulum berbasis cinta, melaksanakan dan ada tindak lanjut. Itu berarti dibentuk dimasukkan nenggone kurikulum madrasahnya. Terus dari program itu dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran dan ada evaluasi di akhir setelah kegiatan pembelajaran. Oke. Komponennya siapa Bu yang terlibat dalam KBC? Kepala madrasah. Kepala madrasah di CDW karena yang menggerakkan. Ya, yang menggerakkan, yang membawa madrasah itu adalah kepala madrasah. Ya, untuk memasukkan implementasi kurikulum berbasis cinta. Setelah itu ada wakanya, ada gurunya, tenaga pendidiknya, jadi satu kesatuan dalam satu madrasah. Ada kepanitia pembina ekstranya, penjaga sekolah, cleaning service dan seterusnya sampai dengan pengawas madrasah. Pengawas berkewajiban memantau pelaksanaan kurikulum berbasis cinta, memberikan evaluasi dan melatih guru untuk menguatkan integrasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Jadi ada kolaborasi antara semua stakeholder, semua yang ada, semua unsur yang ada di madrasah. Oke. Iya. Panjenengan mungkin lagi mireng kok enak-enak ta Bu, kok kurikulum berbasis cinta barang. Sing deep learning lho mau lagi mireng saiki malah enak berbasis cinta. Iya. Iya, ternyata kita mengajar sekarang itu berdasarkan cinta yang mendalam mau ya. Ya. Pembelajaran agama menambahkan tema tentang kurikulum materi berbasis cinta. Dalam RPP pembelajaran PAI sebenarnya sudah memuat materi KBC pada konten CP. Dengan demikian penerapan dalam pembelajaran untuk menguatkannya. Jadi orang kok terpisah dhewe, Bu, berarti gawe RPP dhewe sing KBC boten sah. Bisa sinergi, bisa include dalam RPP panjenengan sesuai mapel dewe-dewe, mapel masing-masing, ditambahkan dengan penguatan kurikulum berbasis cinta ini tadi. Ya, pembelajaran non agama juga demikian, dapat dilakukan melalui penambahan tema pada materi pada RPP serta penguatan untuk guru. Nggih, tak dipahami nggih. Berarti orang kok terpisah, berarti enggak ini RPP kalih mboten. RPP tetap satu sesuai CP atau tema yang berlaku pada jam itu disentuh dengan kurikulumnya yang berbasis cinta. Cinta ke sing apa ae? Itu tadi ada beberapa hal tadi. Ya. Ada perikman takwa pada Tuhan, ada moderasi, ada toleransi, itu dimasukkan. Oke, ini kegiatan awal, inti dan seterusnya. Ini ya. Bisa disisip nih gitu aja. Disisipkan pada RPP yang sudah ada sesuai mapelnya. Pun terus apa nih? Ayo monggo kalian disambi. Saya tak sambi nenda. TKA ya kan? TKA, jadi mirip kok gak lagi soal TKA. TKA, tes kemampuan akademik. Oke Bapak Ibu, pun ya berarti kurikulum kita saat ini masih tetap merdeka. Kita menggunakan pendekatan deep learning, ngono kuwi mau. Kita masuki kurikulum berbasis cinta
dimasukkan pada masing-masing RPP ya, sesuai dengan mapelnya, disisipi dengan basis cita. Iku kok iso dianu nek gone nang materi situ ada juga ya sing Bu mungkin dilebokne napa mawon disesuaikan karo mapele dari tradisi. Terus gini Bapak Ibu, TKA tes kemampuan akademik atau tes kompetensi akademik itu akan berlaku mulai tahun ajaran ini dan diterapkan untuk kelas berapa? Kelas 9 atau kelas 12. Kapan pelaksanaannya? Kelas 12 sok November. Loh, kok geli semen Bu karek sok mben. Kita iki wis Juli ya. Akhir Juli, awal Agustus kuwi MA sudah mulai UNBK. Ya, sudah mulai UNBK. MTS kuingko nanggone sekitar akhir Agustus. UNBK yang kelas 8 ataupun yang kelas 11. November TKA untuk MA. MTS sekitar Maret sudah TKA. Nah sing gawe soal sapa? TKA iku meh kaya UNBK, sing gawe soal saka pusat, gak eruh awake dhewe sing gawe sapa. Lah nggih apa Bu? Untuk meluluskan anak mboten. TKA itu syarat untuk melanjutkan. Jadi ketika anak MTS mau melanjutkan ke MA atau SMA, kudu duwe hasil TKA. Mau kuliah saka MA ya kudu duwe hasil atau nilai TKA. Lho Bu, lele MTS gak bocah ora pengen sekolah nang MA. Lek mau syarat nggih melanjutkan berarti ora usah melu TKA. Kita jagani bocah engko lek setahun ora sekolah, tahun berikutnya bakno pengen sekolah. Gak wis kadung ora duwe TKA. Jadi walaupun sifatnya tidak wajib, tapi untuk MTS kita harapkan semua mengikuti TKA. Untuk yang MA juga demikian. Saiki lulus